Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali pada hari ini saya masih bisa mengunjungi Anda semuanya tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan khusus buat hari ini, saya ingin membahas tentang pentingnya membangun atau merawat hubungan. Karena kualitas hidup kita, kualitas pernikahan kita, kualitas pelayanan kita, kualitas kinerja kita sangat tergantung dari kualitas hubungan kita. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini, Anda harus pandai-pandai membangun hubungan oleh karena ternyata hubungan itu menentukan kebahagiaan hidup, saudara-saudara. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, kata guru saya dulu. Oleh karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, ketika kita tidak pandai bersosialisasi, kita akan menghadapi masalah. Nah, saya mau menyambut Anda semua yang baru bergabung, dan sebelum saya melanjutkan, kalau Anda rindu supaya apa yang saya sampaikan juga menjadi berkat bagi teman-teman Anda, jangan lupa share video ini dengan teman-teman Anda. Share dengan mereka karena apa yang kita bahas ini sangat penting, saudara. Sangat penting, bukan hanya buat saya dan buat saudara, tapi ini ada sesuatu yang sifatnya umum yang kadang-kadang diremehkan oleh orang. Padahal ini yang sangat penting, yaitu yang namanya hubungan. Itulah sebabnya saya mau saudara yang baru bergabung, tolong sebelum saya melanjutkan, share dulu video ini atau link ini kepada teman-teman Anda. Karena saya yakin ketika Anda mendapatkan pewahyuan, kebenaran tentang betapa pentingnya hubungan, saudara juga akan diberkati. Amin. Baik, jadi tadi pagi saya melihat sebuah YouTube dan itu mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard University. Penelitian itu dilakukan selama 75 tahun. Dengar baik-baik, saudara. Harvard University meneliti alumni-alumninya yang sudah tamat selama 75 tahun ini diteliti. Apa yang menjadi faktor penyebab utama datangnya kebahagiaan dalam hidup mereka? Wow. Waktu saya mendengar itu, saya langsung mencatat, saudara, di iPad saya catat ini. Dr. Robert Waldinger menyampaikan sesuatu yang sangat penting yang membuat saya agak kaget dan membuat saya agak betul-betul seperti antara percaya dan tidak percaya. Karena penelitian selama 75 tahun terhadap ribuan alumni Harvard University ditemukan bahwa faktor yang menentukan kebahagiaan dan umur panjang itu bukan harta, bukan tahta, bukan permata, bukan juga wanita. Jadi setelah diteliti, faktor penentu datangnya kebahagiaan hidup yang membuat orang akhirnya bisa lebih bahagia dan umur panjang, hidup sehat adalah hubungan. Saudara, ini menarik sekali, dikatakan bahwa mereka yang memiliki hubungan yang baik memiliki kesehatan yang lebih baik. Mereka yang memiliki hubungan yang baik memiliki kebahagiaan hidup yang lebih baik. Mereka yang punya hubungan yang baik bahkan mereka memiliki kinerja otak yang lebih baik. Sebagai lawannya, Dr. Robert Waldinger mengatakan mereka-mereka yang lonely, mereka yang merasa kesepian, atau mereka yang kurang sosialita adalah mereka-mereka yang gampang sakit, mereka-mereka yang tidak bahagia, dan mereka-mereka yang mati muda. Saudara-saudara, ini penting sekali buat kita semua. Ternyata faktor penentunya adalah hubungan. Jadi saya tadi sempat mikir-mikir, saudara. Saya menemukan di dalam Alkitab yang namanya Adam dan Hawa itu bisa berumur, Adam itu bisa berumur 930 tahun. Setelah itu dia meninggal dunia. Saya pikir-pikir ini sedikit berguru, saudara. Apa yang membuat Adam dan Hawa
bisa bertahan sampai 930 tahun. Saudara, saya pikir-pikir bisa umur panjang dan luar biasa. Oh, ternyata less stress. Stresnya berkurang atau tidak punya konflik, masalah hubungan seperti kita. Ini contoh aja. Adam dan Hawa tidak ada masalah konflik dengan mertua. Iya kan? Adam dan Hawa tidak punya mertua, iya kan saudara? Hawa juga tidak ada konflik cemburu pada waktu itu. Karena apa? Adam tidak punya selingkuhan, mau selingkuh dengan siapa? Hanya Adam dan Hawa waktu itu, iya kan? Itu sebabnya saudara mereka bisa punya hubungan yang luar biasa. Bukan hanya itu aja, saudara mereka kurang stres, kurang beban. Karena Adam dan Hawa tidak perlu pusing dengan tagihan listrik, dengan angsuran rumah, dengan angsuran mobil, dengan bayar pulsa. Mereka tidak punya masalah dengan itu. Makanya semoga spekulasi saya benar. Mereka bisa hidup dengan umur panjang 930 tahun. Saya bisa membayangkan Adam dan Hawa merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-900 misalkan. Saudara, itulah sebabnya merawat, menjaga hubungan menjadi tugas utama. Jadi saya mengatakan tadi begini, kalau harta tidak menjamin kebahagiaan, kalau tahta tidak menjamin kebahagiaan, kalau popularitas tidak menjamin kebahagiaan dan umur panjang, tetapi yang menjaga adalah hubungan, maka jangan pernah mengorbankan hubungan hanya demi kekayaan. Saya ulangi lagi, kalau tahta, harta, permata tidak menjadi jaminan kebahagiaan, tetapi yang menjadi jaminan kebahagiaan adalah hubungan. Jangan pernah mengorbankan hubungan hanya demi kekayaan. Yang membuat kita bahagia itu bukan kaya uang, tapi kaya dalam hubungan. Wow, saya membaca ada kisah orang kaya yang bernama Scott Young, orang Rusia yang saudara pernah menjadi milioner, pernah menjadi pengusaha yang sukses, tetapi akhir hidupnya tragis karena dia loncat dari gedung tingkat 4 dan badannya tertusuk oleh pagar yang ada di sekitar rumahnya, saudara. Dan selidik punya selidik, ternyata pengusaha ini mati karena stres. Karena apa? Istrinya minta cerai. Dan akibatnya ada persoalan dengan harta gono gini dan sebagainya yang membuat konflik tidak henti-hentinya. Apa gunanya menjadi milioner tetapi hubungan dengan pasangan Anda hancur berantakan, yang membuat Anda akhirnya mati bunuh diri dan mengakhiri hidupnya dengan tragis. Saudara, apa artinya punya uang banyak tapi Anda tidak punya hubungan yang baik? Yang kedua, jangan pikir kalau sudah menjadi populer maka segalanya akan beres. Sudah terkenal maka semuanya akan beres. Tidak, saudara. Masih ingat seorang yang disebut sebagai The King of Pop, Michael Jackson, saudara, orang yang terkenal, hartanya betul-betul luar biasa, rumahnya begitu besar, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan overdosis dan lembaran-lembaran kelam yang ditinggalkan sebagai kisah perjalanan hidupnya, karena beberapa kali dia harus menghadapi tuduhan pelecehan seksual anak-anak. Saudara, apa artinya populer tetapi Anda tidak bahagia dengan hidupnya? Apa artinya menjadi orang kaya tapi rumah tangga Anda tidak bahagia? Apa artinya punya segalanya tetapi Anda tidak pernah menikmati kebahagiaan dan umur panjang? Maka saya mengamenkan hasil penelitiannya Robert Waldinger ini. 75 tahun. 75 tahun diteliti dan akhirnya ditemukan yang membuat Anda bisa lebih bahagia, lebih sehat, punya umur panjang, bukan harta, kekayaan, tahta, atau permata, tetapi memiliki hubungan yang baik. Nah, untuk itu kali ini saya akan mengajak saudara, bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang baik. Nah, itu topiknya saudara. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang baik? Nomor 1, saya mau mengatakan kepada saudara, kalau saudara ingin memiliki hubungan yang baik, di dalam hubungan yang baik ada yang namanya take and give.
Kalau saudara membangun hubungan dengan seseorang, jangan selalu mengharapkan untuk mendapatkan, mengambil keuntungan. Ketika Anda berhubungan dengan seseorang dengan sebuah tujuan untuk mendapatkan, hanya untuk taking something, taking advantage, saudara tidak akan lama hubungan saudara. Demikian juga dalam pernikahan. Kalau Anda menikah hanya untuk mendapatkan, hubungan pernikahan Anda tidak akan bahagia. Demikian juga dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam dunia bisnis. Dengan partner saudara, kalau Anda selalu berhubungan dengan orang karena ingin mendapatkan, hubungan Anda tidak akan bertahan lama. Maka belajarlah apa yang disebut dengan take and give. Saudara pasti akan mendapatkan sesuatu. Saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, saudara. Dengan berjumpa dengan mereka, saya bisa belajar sesuatu dari mereka. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sekarang menjadi Perdana Menteri Australia, yaitu Bapak Scott Morrison. Saya pernah diundang untuk memberikan semacam ceramah kepada beberapa pengusaha di Sydney. Saya juga pernah bertemu dengan beliau dalam sebuah forum penggalangan dana misi. Saudara, apa yang saya pelajari? Saya tidak mendapatkan harta darinya, tetapi saya mendapatkan pembelajaran. Saya belajar sesuatu dari orang-orang yang saya temui karena saya punya keyakinan, saudara-saudara. Saya punya keyakinan bahwa orang-orang yang dikirim dalam hidup kita, orang-orang yang diizinkan singgah dalam hidup kita, orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menyertai perjalanan hidup kita, itu bukan kebetulan. Mereka dikirim oleh Tuhan untuk memampukan kita supaya kita bisa meraih mimpi, visi, dan rencana Allah. Haleluya. Saya pernah berjumpa dengan orang yang bernama Bapak Michael Murphy, saudara, seorang yang luar biasa. Pak Michael Murphy, orang yang punya hati, punya jiwa kepemimpinan, punya pembelajaran yang luar biasa. Saya ketemu dengan beliau dan sampai hari ini masih menjadi sahabat saya. Pernah menjadi board saya, dan kalau saya kadang-kadang punya pertanyaan, saya menelpon beliau. Saya berteman dengan orang-orang yang luar biasa yang dikirim oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Untuk apa? Saya yakin karena Tuhan mau memberdayakan pertemanan ini untuk mencapai apa yang menjadi rencananya. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan dan menyepelekan siapa yang Tuhan kirim dalam kehidupan. Karena mereka dikirim dengan sebuah tujuan. Tuhan punya rencana melalui pertemanan kita. Jadi jangan selalu take, tapi juga belajarlah memberikan sesuatu, kasih sesuatu. Jadi take and give. Itulah salah satu rahasia untuk menjaga pertemanan atau persahabatan atau hubungan. Ini benar dalam dunia sosialita, ini benar dalam dunia pernikahan. Anda harus ada take and give di dalam hubungan. Yang kedua, saudara, saya mengatakan ini sangat penting sekali. Kalau saudara ingin membangun hubungan yang membahagiakan, Anda harus belajar membangun hubungan dengan genuine heart. Saudara, orang itu bisa tahu apakah Anda waktu datang dan bicara kepada orang, atau waktu orang datang kepada Anda dengan hati yang murni, dengan tujuan yang murni, atau punya udang di balik batu. Ini orang bisa rasa, orang yang sudah berpengalaman bisa tahu, saudara. Demikian juga dalam dunia persahabatan, dalam dunia hubungan, saudara. Kalau Anda ingin terhubung dengan orang, milikilah kemurnian hati. Hati yang murni itu bisa dideteksi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita datang dengan kejujuran, dengan hati yang murni, saya yakin kemurnian itu akan menjadi awal atau modal yang baik. Jadi tadi malam saya mendengarkan Bang Andi F. Noya yang sharing di dalam acara Kick Andy, saudara. Dan di dalam acara itu dia ditanya apa yang membuat Anda bisa berhasil menjadi seorang wartawan pada waktu itu yang luar biasa, bahkan sekarang menjadi pembawa acara Kick Andy yang berhasil dicintai banyak orang, saudara. Dan jawabannya adalah, salah satunya jawabannya adalah dia adalah orang yang genuine. Dia kalau memulai pertemuan, mau menemui, mewawancarai seseorang, dia
dengan genuine, dengan hati yang murni. Makanya dia mengatakan niat baik adalah modal untuk membangun hubungan yang baik. Saya ulangi lagi, niat yang baik adalah modal yang baik untuk membangun hubungan yang baik. Jadi orang-orang yang genuine, punya niat yang baik, pasti akan diberi rezeki oleh Tuhan, ketemu dengan orang-orang yang baik yang akan menolong saudara, memberdayakan karunia saudara, menemani Anda mencapai tujuan dan mencapai mimpi yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku. Jadi genuine heart. Yang berikutnya, saudara-saudara, saya suka dengan yang ketiga ini. Kalau Anda ingin menjaga hubungan, merawat hubungan, membangun hubungan, memperbaiki hubungan, hal yang ketiga yang harus Anda miliki adalah Anda harus punya sesuatu yang saya sebut dengan add value. Saudara punya keinginan, apa yang saya bisa berikan kepada teman saya? Apa yang saya bisa tambahkan kepada persahabatan saya? Apa yang hari ini saya bisa sumbangkan, bisa lakukan untuk memberikan sesuatu kepada pasangan hidup saya? Add value. Selalu datang dengan sesuatu yang memberikan nilai plus kepada teman saya. Salah satu yang saya praktekkan, dan saya belajar dari Australia, saudara. Kalau saya menghadiri konferensi atau seminar di Australia dan ketemu dengan teman-teman di sana, wow, saudara, saya selalu berjumpa dengan teman-teman yang ketika ketemu, kalimat yang terucap pertama adalah kata-kata dorongan. Hey, how are you, Paulus? I'm glad to see you. I heard about what you doing. God bless you. I love to meet you. Kata-kata seperti itu, saudara, itu bisa membesarkan hati orang. Sekedar ucapan-ucapan yang menolong, ucapan yang membangun, add value. Ada yang bahkan peluk dan ada tepukan di dada, add value. And ada kalimat-kalimat seperti, oh, I'm glad that you are coming. Saya senang kamu datang dalam konferensi ini. Pastor Paulus, I like what you doing. Saudara-saudara, kata-kata itu tidak perlu mengeluarkan keringat atau mengeluarkan dompet untuk mengucapkan kata-kata dorongan, tapi kata-kata dorongan, sikap-sikap yang positif yang Anda berikan untuk teman Anda, untuk pasangan hidup Anda, itu add value, itu memberikan nilai plus, memberikan nilai lebih, dan itu memperkuat, memperkokoh hubungan Anda. Makanya kalau ketemu dengan orang-orang yang tahu apa artinya add value, oh saudara, keluar dari pertemuan itu saudara merasa berharga karena Anda dihargai, Anda di value, diberi harga atau dihargai oleh teman-teman Anda. Wow, luar biasa. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Diajak Pastor Michael Murphy di dalam sebuah konferensi, mungkin saudara tahu Hillsong Conference. Dan pada waktu itu saya masih baru, saudara-saudara, saya belum tahu apa itu artinya Hillsong Conference, tapi saya dibawa kepada pertemuan pendeta-pendeta, dan itu semacam kelompok eksekutif, ya, hamba-hamba Tuhan Hillsong Network yang punya tempat khusus, ruangan khusus, dan waktu saya masuk diperlakukan dengan luar biasa. Saya di situ merasa wow, saya diorangkan, saya dihargai, padahal hanya dengan sikap, dengan senyum, dengan sambutan, dengan kata-kata. Praktekkan ini dalam hidup saudara. Kalau saudara ketemu dengan orang, add value. Selalu ingin, apa yang saya bisa berikan hari ini? Apa yang saya bisa tambahkan hari ini? Apa yang bisa saya lakukan hari ini? Dan itu akan membuat pertemanan, persahabatan saudara luar biasa. Saya masih ingat, saya datang kepada seorang yang sangat kaya raya, namanya Horst Schul di Atlanta, saudara-saudara. Horst Schul barangkali orang yang tidak perlu harta. Dia sudah hartanya bisa dimakan 7 turunan. Rumahnya saja halamannya 12 hektar. Dia adalah pendiri kelompok bisnis Ritz-Carlton, yaitu hotel bintang 5, bintang 6, bintang 7. Saudara. Waktu saya datang ke sana, saya sedang berpikir, karena saya diminta untuk menginap di rumahnya. Dan saya sudah berpikir, apa yang saya bisa berikan buat orang yang kaya raya ini? Saya mendoakan dia. Setelah selesai pertemuan pagi hari dengan Horst Schul, saya mengatakan, what I can do for you. What I can do for you. Dan dia mengatakan, doakan saya. Saya berdoa. Saya tumpang tangan. Saya memberi buku saya. Saudara-saudara,
add value. Sampai sekarang masih menjadi teman saya, orang yang luar biasa. Jadi dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam hubungan, jangan morotin orang. Saya kasih awasan kepada Anda yang belum kenal orangnya, baru sekali ketemu, belum apa-apa, sudah dikasih proposal. Saudara-saudara, jangan begitu. Kenal dulu, ya kan? Karena saya belajar sesuatu yang namanya relationship is number one. Nanti kalau Tuhan gerakkan orang itu untuk memberkati saudara, Tuhan punya cara untuk memberkati Anda melalui orang-orang ini. Tidak perlu harus kasih proposal kanan kiri. Katakan amin. Haleluya. Demikian juga dalam hubungan pernikahan. Add value. Pikirkan satu hal yang Anda bisa lakukan untuk pasangan Anda. Sesuatu yang menyenangkan pasangan Anda. Setiap pagi, lakukan sesuatu yang membuat pasanganmu senang. Saya senang melakukan sesuatu yang bisa membuat pasangan atau istri saya senang. Dan ketika dia merasa senang dengan apa yang saya lakukan, saya juga mendapatkan. Take and give. Amin. Yang terakhir, saudara, restore quickly. Kalau ada masalah di dalam hubungan saudara, kalau ada kesalahpahaman, kalau ada salah mengerti, kalau ada sesuatu yang mengganjal persahabatan, quickly restore. Segera direstorasi, segera dipulihkan, segera dibaharui. Amin. Dalam persahabatan, dalam hubungan yang namanya salah mengerti, yang namanya salah persepsi, itu pasti terjadi. Itu biasa, saudara-saudara. Yang namanya orang tiba-tiba kok menjauh, tidak mau telepon saudara karena dia mendengar dari orang-orang lain mengenai siapa saudara. Oh saudara, jangan takut. Nanti the genuine heart, ketulusan hati saudara itu akan diberkati oleh Tuhan. Nanti pada waktunya Tuhan akan tolong saudara. Saya punya pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Satu kali saya diundang pelayanan oleh seorang pengusaha di Denpasar ini. Jadi saya datang berkhotbah di persekutuan yang ada di rumahnya. Wah, saya berkhotbah dan saya diberkati pulang dari khotbah ini. Kemudian diundanglah kedua, diundang ketiga kali. Kemudian setelah itu kok tidak diundang lagi. Saya penasaran kenapa orang ini tidak mengundang. Ternyata ada orang lain yang menggosipkan saya, saudara-saudara. Ngomongin tentang saya, kekurangan, kejelekan dengan pengusaha ini. Itu sebabnya, saudara-saudara, saya mulai penasaran. Nah, setelah beberapa tahun, pengusaha ini mengundang saya lagi. Dan dia mengatakan, Pak, saya baru tahu, dia bilang. Ternyata orang ini selama ini membicarakan kejelekan Bapak. Saya tahu dia sendiri yang jelek, Pak. Saya tahu, saya menyesal kenapa saya terkecoh dan tidak mengundang Bapak selama ini. Wah, kemudian dia korek-korek, dia bicara mengenai segala sesuatu apa yang pernah dia gosipkan mengenai saya. Oh, Tuhan memulihkan. Tuhan mengembalikan. Sekarang jauh lebih dekat. Dan saya mengatakan, saya tidak pernah membela diri. Saya tidak pernah melakukan sesuatu untuk menjelekkan orang itu. Tetapi orang itu tahu sendiri. Waktu akan membuktikan bahwa ketika kita memulai dengan genuine heart, kita melakukan dengan ketulusan hati, pada akhirnya ketika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda, waktu akan membuktikan dan Tuhan tidak pernah salah alamat. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu saya mengatakan kepada saudara-saudara, jangan pernah takut menjadi siapa diri Anda. Jangan pernah takut menjadi genuine dengan apa yang Anda lakukan. Karena ketika Anda melakukannya, Tuhan yang maha baik, yang maha adil, yang maha melihat akan memberkati hidup saudara. Haleluya. Jadi itulah tadi, saudara, ketika hubungan Anda baik, maka yang lain-lain dampaknya menjadi baik. Saya mau kasih awasan kepada Anda, terutama saudara-saudara yang melayani Tuhan. Jangan pernah mengorbankan hubunganmu dengan pasanganmu hanya demi popularitas, demi pencapaian, demi kedudukan, demi yang lain-lain. Ketika Anda berusaha untuk mendapatkan tadi yang namanya pangkat, tahta, popularitas, jabatan, dan mengorbankan hubungan Anda, pada akhirnya akan menuai akibat negatifnya.
Survei yang dilakukan oleh Harvard University sudah menunjukkan kebenaran yang perlu kita simak. Kebenaran bahwa pada akhirnya yang membuat Anda lebih sehat, yang membuat Anda lebih bahagia, yang membuat Anda umur panjang, bukan tahta, bukan harta, bukan uang, bukan kedudukan, tetapi hubungan yang baik. Kualitas hubungan yang baik. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara, kalau Anda kok punya hubungan tidak baik, kalau Anda punya relationship retak atau hubungan yang mulai kurang bagus, segera melakukan restorasi. Lakukan hubungan yang baik. Datang kepadanya, belajar saling memaafkan, menerima perbedaan, dan setelah itu saudara-saudara, mari kita memulai hubungan yang baik, dan nanti Tuhan akan memulihkan dan saudara akan bahagia karena hubungan Anda luar biasa. Amin. Saya tahu ada banyak yang bergabung pada siang hari ini. Ini sesuatu yang luar biasa saudara-saudara. Sesuatu yang saya yakin kita semua perlu mendengarkan, bahwa hubungan yang baik menentukan kualitas hidup Anda, kualitas pernikahan Anda, kualitas pekerjaan Anda, kualitas pelayanan Anda, kualitas kesehatan Anda, bahkan kualitas pikiran. Karena survei membuktikan orang yang punya hubungan yang baik, kinerja otaknya jauh lebih baik. Ini menarik saudara. Itulah sebabnya renungan pada hari ini bisa menolong kita. Coba mari kita jujur. Adakah hubungan kita sedang dalam keadaan baik, atau dalam keadaan buruk, atau sedang menuju kepada lebih buruk? Kalau Anda mau jujur dan meneliti hubungan Anda, dan Anda mengatakan, Pak Paulus, saya sudah lama tidak mau bicara dengan pasangan saya sudah lama tidak mau bicara dengan teman saya sudah lama terputus dan tidak mau tahu menau dengan mereka. Berarti ada hubungan yang tidak baik. Saudara, siapa yang paling bertanggung jawab untuk memulihkan hubungan yang tidak baik? Diri Anda sendiri. Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk melakukan restorasi diri. Karena yang paling diuntungkan kalau hubunganmu baik adalah dirimu sendiri. Amin. Nah, saya masih ingat waktu saya masih kecil, dulu suka ada clash dengan teman. Setelah ada clash, mungkin hanya gara-gara rebutan tempat untuk bermain, atau clash gara-gara tidak diajak bermain, kemudian ada istilah tidak mau bicara. Di dalam bahasa Jawa namanya jotaan. Tidak mau bicara, ya kan? Kalau ketemu tidak mau lihat, ya kan? Saudara, itu tidak bagus bagi hubungan saudara. Oleh karena itu, belajarlah untuk membangun hubungan. Oh, tapi Pak, saya pernah dikhianati. Saya pernah diburu-burukan. Oke, tidak apa-apa. Belajarlah mengampuni, jangan simpan kepahitan. Amin. Nah, soal Anda mau percaya lagi orang itu terserah saudara. Yang penting bersihkan hatimu, sehingga tidak ada lagi ganjalan, tidak ada lagi kepahitan, tidak lagi ada masalah yang membuat Anda keracunan, sehingga Anda kehilangan sukacita dalam hidup. Haleluya. Saya sudah belajar dalam hidup ini, sebaik-baiknya Anda, pasti ada yang tidak suka dengan saudara. Setulus-tulusnya Anda, pasti ada yang mencurigai saudara. Iya kan? Ini hidup. This is the fact of life. Jadi terimalah semuanya ini dengan sukacita. Oleh karena inilah kehidupan, saudara-saudara. Yang penting kita punya niat yang baik, seperti yang saya katakan tadi. Di dalam hubungan, belajarlah take and give. Yang kedua, saudara-saudara, mulailah dengan genuine heart. Hati yang murni, tidak untuk memanfaatkan orang. Yang ketiga, add value. Kasih nilai plus untuk sahabat Anda. Dan yang keempat, restore quickly. Kalau ada masalah dengan hubungan, segera dibereskan. Jangan menunggu terlalu lama. Jangan sampai ada pihak ketiga. Jangan ada yang ngompor-ngomporin sehingga hubungan kita menjadi rusak. Amin. Ini pelajaran buat kita hari ini. Dan saya senang ada saudara-saudara yang sudah bergabung. Kiranya apa yang baru Anda dengar akan menjadi berkat, pembelajaran, pewahyuan bagi kita semuanya. Ingat baik-baik saudara, jangan pernah mempertaruhkan hubungan Anda, mengorbankan hubungan Anda dengan pasangan, dengan teman, dengan Tuhan, hanya gara-gara harta, tahta,
permata, wanita, atau apa saja. Karena the quality of your life is the quality of your relationship. Amin. Dengarkan ini sebelum kita kembali lagi. Ya, saudara-saudara, jadi saya berdoa agar kiranya apa yang baru saudara dengar benar-benar bisa menjadi berkat dan pencerahan bagi Anda. Kalau Anda diberkati, hari ini silahkan saudara bagikan video ini ke teman-teman Anda. Saya rindu melalui video ini saudara diberkati, dan kalau Anda diberkati jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda. Bagi saudara-saudara yang selama ini belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi, saya kasih kabar baik kepada saudara-saudara. Saudara bisa mendownload aplikasi Making Life Better lewat App Store atau Google Store. Dan disinilah saudara bisa mendownload semua ceramah-ceramah, khotbah-khotbah, kata-kata bijak yang selama ini disiarkan lewat radio. Saudara bisa mendengarkan di HP saudara. Sekali lagi, kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini untuk teman-teman Anda juga. Amin. Dan bagi saudara yang rindu, ada teman untuk curhat, bisa didoakan tadi yang punya masalah dengan hubungan, mungkin dengan pernikahan saudara, dengan persahabatan, dengan pertemanan saudara, dan saudara perlu teman untuk konseling dan sebagainya. Saudara-saudara jangan takut dan jangan malu menghubungi nomor ini, karena saudara akan mendapatkan konseling dari staf saya yang khusus bagian konseling, akan menolong saudara sehingga setiap hari pada waktu Anda punya pergumulan, Anda perlu teman untuk curhat, saudara perlu doa dan sebagainya, ada orang-orang yang siap berdoa buat Anda. Amin. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan ada banyak yang siang hari ini menonton video ini. Sekali lagi, kalau Anda diberkati lewat video ini, jangan lupa bagikan video ini ke dalam ke sahabat-sahabat Anda melalui Facebook page. Nah, saya mau kasih pengumuman buat Anda semuanya. Besok malam, saudara-saudara, besok malam jam 8, saya akan melanjutkan seri School of Marriage, yaitu sekolah nikah. Dan untuk besok malam jam 8, saya akan mewawancarai, menginterview Bapak Pendeta Timotius Arifin. Beliau sudah menikah 42 tahun dengan Ibu Vivi, dan beliau sudah malang melintang dalam dunia leadership, bisnis, dan pelayanan. Dan kita akan bertanya 5 prinsip pernikahannya, 5 value atau nilai-nilai yang dia pegang atau filosofi hidup dalam pernikahan yang membuat beliau 42 tahun masih saling mencintai. Nah, saudara-saudara, jangan lupakan besok malam jam 8. Saya umumkan ini untuk saudara, jam 8 malam besok, saudara akan mendengarkan Bapak Timotius Arifin akan sharing di Facebook page saya dan membahas The School of Marriage, 5 prinsip pernikahan. Amin. Saya berdoa agar kiranya kita akan diberkati. Dan saudara-saudara, sekali lagi, salam untuk semuanya yang sudah bergabung. Dan tolong bagikan video ini ke teman-teman Anda supaya mereka diberkati. Hasil penelitian Harvard University setelah 75 tahun meneliti ribuan orang alumni, menemukan bahwa yang membuat orang bahagia bukan harta, bukan tahta, bukan permata, bukan wanita, tetapi hubungan yang baik. Karena hubungan yang baik menentukan kesehatan, menentukan kebahagiaan, dan menentukan kinerja otak kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam Making Life Better yang berikutnya. God bless you.